podcast Kilas Kalis. Di sini bersama saya Cika Atlet Budaya dan dua rekan saya dari tim Kilas Kalis juga. Di sini ada Halo, kenalin nama gue Azalia. Gue Yulia Srikanti. Nah, kita mau bahas tentang apa sih, Yul? Nah, jadi di sini itu kita bakal bahas tentang Perpu Cipta Kerja. Dimana kayak yang kita tahu nih ya, Perpu Cipta Kerja ini tuh akhir-akhir ini lagi bener-bener marak dan ramai banget dan diperbincangkan sama masyarakat, seperti para buruh gitu kan. Nah, dan kayak yang kita tahu juga kan, kalau misalnya para mahasiswa itu udah mulai unjuk rasa, dan itu bukan dari satu atau dua univ aja, tapi emang bener-bener banyak banget mahasiswa yang juga memberikan aspirasi atau memberikan demonstrasi atau suara-suara dari rakyat gitu. Nah, di sini kita nggak bakal diskusi bertiga doang. Kita juga mendapati beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan point of view juga. Seperti kita sudah wawancara dengan anak-anak UI. Ya. Nah, dan sekarang di malam ini kita juga menghadiri narasumber juga nih. Ada Bang Kevin. Halo. Nah, Bang Kevin Halo ini teman-teman semua. Bang Kevin ini nih influencer TikTok yang gemar juga ya membahas tentang isu-isu terkini atau tentang politik gitu ya, Bang. Nah, Bang Kevin juga ini juga lagi rame juga, kayak pasti di FYP kalian yang seneng bahas-bahas tentang isu terkini pasti Bang Kevin lewat nih, ya nggak sih? Pastilah ya. Di TikTok gue juga lewat deh. Kayaknya di TikTok gue juga lewat deh. Nah, mungkin Bang Kevin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Halo teman-teman semua, nama aku Kevin Wen. Aku adalah seorang konten kreator dan juga seorang influencer. Saat ini aku bekerja sebagai staf ahli Ketua DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Republik Indonesia. Dan ya gitu aja sih, gak usah banyak-banyak. Iya. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang Kevin. Nah, gimana? Abang kan sebelumnya ini baru aja perkenalan nih. Boleh nggak sih kalau misalnya kita tanya-tanya agak lebih jauh soalan abang dulu? Boleh. Jadi kan kalau ya dari yang kita baca-baca sebelumnya itu Bang Kevin lulusan dari teknik industri. Nah, boleh ya tahu nggak sih awal mula dan sejak kapan gitu? Dan kayak apa sih alasannya Bang Kevin yang awalnya dari teknik industri Tiba-tiba terus, masuk politik nih, iya, Bang. jadi kayak tertarik gitu Kan sama beda banget tuh ya hal politik sama teknik industri. jauh banget Jauh gitu banget. kan. Oke, ini aku cerita. Jadi sebenarnya sejak SMP itu emang aku demen banget sama politik dan internal pemerintahan sih sebenarnya. Jadi dari zaman SMP aku gemar untuk membaca nonton berita pada saat itu. Terus juga sempat ada beberapa acara yang memotivasi aku seperti Indonesian Lawyers Club atau ILC dan beberapa platform-platform yang ada di internet. Ya sebenarnya masuk teknik industri juga bingung juga sih kenapa. Karena pada saat itu orang tua meminta aku untuk masuk teknik sebenarnya. Jadi aku menuruti keinginan orang tua dan memupuskan mimpi aku untuk masuk politik pada saat itu. Karena juga beberapa pihak keluarga menentang karena politik itu kotor katanya gitu. Jangan masuk politik atau jangan belajar ilmu politik, ngapain emang. Tapi seiring berjalannya waktu, ya aku main sosial media dan aktif menyuarakan berbagai hal di sosmed, terutama tentang sosial politik atau sospol. Dan ternyata dapat feedback yang baik di masyarakat dan juga bisa memberikan dampak. Nah, ini kita belajar banyak juga dari Bang Kevin. Maksudnya kayak nggak harus lo dari ilmu politik, dari hukum, tapi lo dari mana aja tuh lo bisa, kalau emang suka nih sama isu-isu terkini sama politik, ya lo bisa gitu. Iya, bisa langsung terjun ke Iya. politik ya. Nah, sebelum kita masuk nih ke inti pembahasan kita, mungkin yang sebelumnya udah disinggung, yang wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi UI itu ditampilin dulu kali ya. Halo semuanya, kita dari tim Kilas Kalis sekarang udah ada nih di Universitas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Atlet Budaya. Nama saya Azalia Reisa Harnong. Nama saya Yulia Srikanti. Di sini kami ingin mewawancarai beberapa mahasiswa UI tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kali ya? Oke, boleh. Halo semuanya, nama aku Muhammad Judin Al-Azam, biasa dipanggil Azam. Aku dari FMIPA, jurusan Fisika. Hai, aku Nia dari program studi Kriminologi FISIP UI. Pertanyaan yang pertama itu, ini dari yang dasar dulu kali ya? Iya, iya. Aduh, Jadi, susah. santai Nggak sih UU Cipta Kerja itu apa? Bisa dijelasin mungkin secara singkat aja dari pandangan.
Ya kalau yang gue tahu sih, kalau misal dari yang gue baca, Cipta Kerja itu kayak apa ya, lebih mementingkan apa sih? Anggota perusahaan-perusahaan asing lah istilahnya, investor. Jadi kan mereka lebih membuka apa lapangan kerja, bilangnya membuka lapangan kerja baru kan, tapi nyatanya nggak gitu. Jadi lebih membahayakan ini sih pekerja-pekerja dari buruh aslinya, jadi bisa tersingkir dalam waktu dekat ini gitu. Mungkin karena aku nggak gitu ngikutin, aku general aja kali ya. Kayak sekitar aku sih di FISIP tuh pada kebanyakan nggak setuju untuk UU Cipta Kerja ini. Kebanyakan mikir kalau UU Cipta Kerja ini malah mempersulit para pekerja, terus malah mempermudah investasi. Jadi menurut aku sih dari yang aku tahu ya itu kebanyakan nggak dukung. Pandangan kakak nih tentang gerakan aksi mahasiswa dan buruh terkait penolakan UU Cipta Kerja ini, yang kemarin kan demo nih, UI juga ikutan demo kan, itu gimana kak? Menurut gue itu bagus karena bisa mukul mundur ya, walaupun sebenarnya nggak didengar juga mungkin, karena kan mereka pada budek pasang. Jauh banget ya. Jauh banget dari gerbang kayak, terus gerbang katanya mau ditinggiin lagi kan sama Emang perempuan. Jadi kayak, rancangannya kali ya. jadi kayak ya kayak nggak didengar, tapi menurut gue udah bagus. Kalau bisa bikin bom lah situ taro. Aduh. Tapi ya udah pokoknya udah bagus banget sih. Mungkin kalau misal mau didengar banget ya mungkin bisa lewat jalur orang dalam sih. Waduh, benar sih. Apalagi mahasiswa kan di sini juga perannya juga lumayan penting lah ya dalam pembangunan negara. Mungkin ini dari pandangan aku yang dari jauh nggak ikutan gerakannya ya, tapi mahasiswa sebagai agent of change menurut aku emang perlu untuk menyuarakan ketidaksetujuannya itu loh. Mungkin kalau kayak gerakan masing-masingnya aku nggak tahu berjalannya udah baik atau gimana, tapi menurut aku memang perlu untuk disuarakan kalau memang tidak setuju dan undang-undangnya nggak tepat. Yang terakhir nih, harapan dari kakak buat UU Cipta Kerja ini buat Indonesia ke depannya itu gimana? Harapannya sih lebih kayak kalau misalnya bikin perpu itu melibatkan stakeholder dari yang ada di Indonesia sih, kayak masyarakat juga pada tahu gitu kayak Indonesia ini mau merancang apa gitu, jadi kita nggak terkesan kayak tiba-tiba udah ada perpunya gitu, udah disahkan banget ya? ya buru-buru banget depannya, jadi kayak lebih melibatkan kita aja sih dalam memutuskan sebuah perpu gitu, apa sih undang-undang ya, Iya. perundang-undangan gitulah istilahnya. Jadi perlu ditanya juga mungkin urgensinya apa, kenapa? Terus lihat kondisi sosial dan ekonomi kita juga, kayak kebutuhannya apa, jangan yang dipengen doang tapi kebutuhannya nggak dipenuhin gitu. Betul banget. Ya, kalau menurut aku sih harusnya ya lebih diperbanyak lagi tuh undang-undangnya itu untuk yang melindungi pekerja, terus yang lebih fokus kepada gimana kita bisa mendapatkan hak-hak kita gitu, dibanding undang-undang yang buat cuman orang untuk korporasi-korporasi, untuk perusahaan-perusahaan, untuk investor gitu. Mungkin lebih banyak dibanyakin undang-undang perlindungan lah. Terus harapannya ya tadi ya, wah harapannya banyak ya. Harapannya Indonesia ke depannya bikin undang-undang bukan buat mereka-mereka aja lah. Maksudnya lebih baik lagi. Dibikin undang-undang yang lebih baik lagi, yang lebih buat masyarakat. Iya, lebih Itu sih. transparansi. Pas atas saja gitu. Iya, mungkin lebih kita dilibatkan juga kali ya dalam pembuatan undang-undang. Itu sih harapan aku. Mungkin itu aja dari pertanyaan wawancara dari kita. Makasih banyak. Terima kasih kan ya sebelumnya atas wawancaranya. Iya, thank you juga. Thank you, Kak. Nah, dari video mahasiswa UI tadi nih, kita mau dengar pendapatnya Bang Kevin. Kira-kira dari pandangan mahasiswa UI nih, kira-kira gimana ya buat Bang Kevin sendiri gitu? Sebenarnya kita bisa lihat dua mahasiswa itu adalah contoh dari kegagalan pemerintah dalam melakukan sosialisasi undang-undang sebenarnya. Itu adalah salah satu contoh kegagalan pemerintah. Nah, dari dua mahasiswa tersebut kan, dari kedua-duanya ya, itu kita jadiin sampel, mereka nggak tahu nih apa itu Cipta Kerja, permasalahannya di mana, kontroversi terkininya gimana. Yang akhirnya mereka menjawab dengan kemampuan seadanya gitu kan. Setahu gua yang basic-basic aja, kalau nggak salah sempat ngomong kayak gitu kan mereka. Nah, itu harusnya menjadi concern pemerintah untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam sosialisasi undang-undang. Karena sering banget terjadi di masyarakat ada miskonsepsi dan misunderstanding dalam undang-undang itu sendiri. Pemberian undang-undang, pemberian informasi tentang undang-undang, itu banyak masyarakat yang nggak tahu gitu loh. Nah, itu udah kelas mahasiswa tuh bisa aku bilang adalah masyarakat yang lumayan advance. Coba kita bayangkan kalau misalnya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat yang belum teredukasi dengan baik seperti mahasiswa UI. Kita bisa lihat kualitas mahasiswa UI adalah mahasiswa yang gak sembarangan kan, kayak mereka masuk juga harus lewat ujian, harus pinter, harus bisa lolos gitu. Sedangkan kalau kita cek ke masyarakat yang di bawah, itu belum tentu mereka punya nalar dan pemikiran yang setinggi mahasiswa UI tadi gitu.
Emang mahasiswa UI aja nggak tahu undang-undang Perpu Cipta Kerja, apalagi masyarakat yang di bawah yang terdampak dari undang-undang itu sendiri. Jadi sebenarnya cukup problematik sih ya. Yang aku tekankan di sini lebih ke arah sosialisasi, gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mahasiswa itu tidak tahu ya itu sebenarnya ya mereka sudah mengerahkan kemampuan mereka, dan kalau misalnya mereka tidak ingin tahu soal hal itu ya juga ya nggak apa-apa, itu hak mereka juga sebenarnya. Jadi kalau pemerintah pengen mengesahkan undang-undang harusnya bisa sampai ke grassroots. Seluruh masyarakat tahu konsep-konsepnya. Walaupun secara ideal itu akan sulit, tapi diusahakan dan diupayakan semaksimal mungkin gitu. Sayangnya kan UU Cipta Kerja ini kayak pengesahannya aja tiba-tiba kebut semalam, tiba-tiba beginilah begitulah, banyak banget kontroversinya. Itu sih dari aku untuk yang tanggapan video ya. Bang, gue setuju banget apa yang kata Bang Kevin. Soalnya kita tuh sempat wawancara, selain mahasiswa UI juga kita sempat wawancara tukang gojek sama mahasiswa lain yang emang bukan di bidang politik ataupun bukan di universitas terkenal. Nah itu emang pas wawancara benar-benar mereka tuh nggak tahu sama sekali apa itu UU Cipta Kerja. Apalagi mereka tuh kayak dibilang peduli juga enggak bang, karena mereka kurang sosialisasi pemerintah, yang dibilang kayak Bang Kevin juga sama kayak gitu. Berarti kan emang dasarnya pemerintah ini dalam kinerjanya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu kurang, sehingga dari pendidikan literasi masyarakat juga rendah kan. Jadi gak ada peningkatan SDM sama sekali dari Indonesia. Jadi kita sama-sama kurang peduli gitu ya. Gimana caranya masyarakat ini harus bisa aware sama politik juga kan, karena sama-sama untuk kepentingan mereka juga gitu ya bang. Betul, betul, setuju. Jadi dari pemerintah mereka juga harus cari cara nih, jangan menggunakan cara yang lama. Kita bisa lihat cara lama pemerintah dalam melakukan sosialisasi kan. Nah, sekarang kan udah eranya di media sosial, era digital. Seharusnya mereka udah beralih campaign atau beralih cara ya untuk memberikan informasi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa lewat media-media online, kalau media online pasti liput ya, maksudnya lewat selebgram atau influencer sebenarnya lebih berpengaruh sih untuk di era sekarang ya. Karena masyarakat tuh sekarang suka banget dan gemar ya, mereka nontonin siapa yang mereka idolakan. Nah, pemerintah bisa menjangkau idola-idola tersebut gitu loh, untuk memberikan edukasi soal informasi. Misalnya contoh, kita ambil sampling aja, ada satu toko, misal toko YouTubers, inisialnya A misalnya. Dia punya subscriber 12 juta, kan bisa pemerintah minta tolong ke dia untuk melakukan sosialisasi gitu, dengan pengikut yang banyak ya. Dibanding harus door to door atau kayak bikin acara di RT RW, udah dananya banyak, yang dijangkau dikit, kan rugi juga gitu. Jadi sekarang harus smart, kita harus ganti dan melakukan transformasi dalam penyuluhan itu sih, dalam pemberian informasi di masyarakat. Ini kan dimana kita mau bahas tentang UU Cipta Kerja, dan pembentukan Perpu ini kan emang sangat krusial dan strategis ya bang. Kenapa UU ini yang disahkan tentunya akan berdampak sama pekerja dan masyarakat Indonesia. Nah itu yang bikin perekonomian Indonesia juga meningkat juga kan. Nah tapi setelah diterbitkan RUU Cipta Kerja ini, proses perencanaan dan pembentukannya aja selama 2 bulan gitu loh. Jadi sebenarnya gue juga bingung sih apa ya tujuan pemerintah untuk buru-buru gitu mengesahkan UU tersebut, meskipun pada awal tujuannya kan emang untuk membuka lapangan kerja lah ya, terus lewat kemudahan investasi, sehingga kemudahan investasi ini akan dapat memulihkan perekonomian, yang dimana saat ini kan ada konflik antara Ukraina dan juga Rusia ya. Dari ini gue pengen minta nih pendapatnya Bang Kevin terkait UU Cipta Kerja. Nah Bang Kevin sendiri tuh setuju atau enggak sih terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini? Oke, kalau secara pribadi nih ya, pendapatku secara pribadi, aku sih menyayangkan aja pemerintah kenapa terlalu terburu-buru ke sana dalam membuat mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Kita tahu sendiri undang-undang Cipta Kerja ini sudah mendapatkan banyak banget penolakan di masyarakat. Dari zamannya dulu kalau nggak salah Omnibus Law Ketenagakerjaan ya, dulu kan Omnibus Law tuh. Nah, tiba-tiba masyarakat tuh udah demo karena mereka ya merasa bahwa ini undang-undang nih, produk undang-undang ini bermasalah nih, dan jangankan masyarakat biasa atau orang-orang biasa, tapi dari para orang-orang akademisi, dari berbagai orang-orang kaum elit juga banyak yang menentang undang-undang Cipta Kerja ini gitu karena dinilai kontroversial. Nah, kalau menurut aku jangan buru-buru disahkan sih sebenarnya. Karena kenapa? Kalau misal memang pemerintah pengen yang terbaik untuk negara kita, pemerintah ingin yang terbaik untuk negara, untuk Indonesia, dia juga harus mengedepankan keinginan masyarakat juga. Jangan hanya menitik beratkan keinginan pada keinginan penguasa saja gitu loh. Jadi seakan-akan ini ada games di belakangnya, permainan oligarki gitu loh. Nah, yang aku pengen sih sebenarnya pemerintah itu melakukan sosialisasi lagi,
melakukan mediasi dengan masyarakat, melakukan komunikasi dengan kaum-kaum buruh yang dirugikan dan ditampilkan secara umum gitu loh. Agar semua terbuka aja, semua orang tahu gitu loh. Kita ngambil titik tengahnya. Jangan hanya yang pemerintah pengen juga yang masyarakat pengen. Jadi carilah itu middle groundnya gitu loh. Jadi cari titik terang nanti titik tengahnya gitu loh. Nah, sayangnya kan pemerintah tidak melakukan hal itu gitu loh. Tidak melakukan hal itu dan banyak banget masih ada penolakan-penolakan. Kalau misalnya memang pemerintah sudah melakukan mediasi, mencari titik tengah dan sama-sama dapat win-win solution, aku yakin ini nggak bakal berlarut-larut demonya. Tapi kan ini win-win solution tidak dicapai gitu loh. Dan pemerintah terkesan egois hanya ingin buru-buru dan bagi masyarakat ini terkesan fishy atau mencurigakan. Ada apa sih gitu? Seurgent apa? Bagi pemerintah ini adalah hal urgent katanya. Kata mereka ini akan membantu mendorong investor-investor masuk. Kalau nggak salah lebih dari 150 investor akan masuk jika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi lagi. Nah, kadang juga kita harus mementingkan kepentingan rakyat. Masalahnya pejabat-pejabat ini kan tidak berada di posisi buruh, tidak menjalani, tidak mengalami gitu loh. Mereka hanya bisa mungkin menerka-nerka, tapi para pejabat atau legislator ini kan mereka duduk di kursi yang enak, dapat AC, nggak tahu rasanya kayak buruh gimana gitu loh. Dan kalau misalnya buruh dirugikan ya mereka nggak bakal berdampak para legislator itu atau para pembuat undang-undang gitu. Jadi harusnya cari win-win solutionnya. Pemerintah apa pengen yang terbaik untuk negara, aku yakin pemerintah pengen yang terbaik untuk negeri kita. Jadi tolong didengarkan juga masyarakatnya gitu. Jangan apa-apa dikebut sepihak, kesannya sepihak gitu. Itu aja sih kalau bagi aku. Jadi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah itu penting. Ditambah lagi sosialisasi tadi kan, sosialisasinya juga jelas kan. Gak ada orang-orang pada banyak yang nggak tahu undang-undang Cipta Kerja. Itu yang jadi titik poinnya gitu. Terus dari aku, kalau aku kurang mendukung untuk buru-buru disahkan. Kalau mau direvisi silahkan direvisi. Butuh proses yang panjang seperti itu. Oke, iya Bang, gue juga benar-benar sih emang pemerintah itu emang harus awalnya lebih diperbaikin lagi ya tentang sosialisasi tentang UU Cipta Kerja ini. Mungkin selanjutnya pertanyaannya ini Bang, kan dari banyaknya penolakan dari masyarakat, terus buruh juga. Nah kira-kira menurut Bang Kevin, masalah utama nih, kan ada yang bilang menguntungkan juga kan UU Cipta Kerja, ada yang bilang merugikan. Nah masalah utamanya dari UU Cipta Kerja ini apa kira-kira? Sampai bisa mendapat penolakan besar gitu. Sebenarnya pasal-pasal yang kontroversial udah ada nih. Sebenarnya kayak dari zaman Omnibus Law banyak yang diprotes, cuma mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak yang kontroversi yang seperti sebelumnya gitu. Mas, ini aku sebutin ada beberapa pasalnya, aku baca langsung ya. Pasal-pasal kontroversial antara lain ada pasal 64, pasal 88C ayat 3, pasal 79 ayat 2B, pasal 88D ayat 2, pasal 42 dan pasal 59. Tapi yang menjadi fokus perhatian aku sebenarnya lebih ke arah pasal 88C ayat 3 sih. Di sini kan menjelaskan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Jadi upah minimum tuh berdasarkan kondisi ekonomi pada saat itu. Kondisi ekonomi kan memang berubah-berubah. Nah, hal tersebut mungkin adanya kepentingan pelaku usaha nih. Kayak gimana ya? Kayak takutnya dimanfaatin sama oknum-oknum tertentu gitu kan, dan akhirnya memberikan upah minimum kepada buru-buru. Jadi ketidakjelasan situasi apa yang harus dihadapi harus dirincikan sih sebenarnya. Banyak banget yang bisa dibilang pasalnya pasal-pasal ambigu atau yang belum terlalu jelas, belum terlalu rinci, harusnya detail gitu loh. Ada juga beberapa pasal yang aku sorot ya, para buruh tuh pengen mengganti beberapa kata gitu loh. Kayak misalnya eh, penguasa daerah dapatnya pengen dihilangkan gitu. Aku lupa pasal berapanya. Udah agak lama soalnya ini Pak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tolong dikoreksi aja nanti tuh teman-teman. Iya. Tapi yang pasti bagi buruh ya ini tetap merugikan dan coba dicari titik tengahnya pemerintah. Tapi kan saya udah disahkan kan sekarang. Jadi kayak ya udah nasi sudah menjadi bubur gitu. Bener banget sih Bang, gue juga setuju banget. Berapa pasal kontroversial ini emang belum ditindaklanjuti juga ya sama DPR karena masih disahin dan belum ada revisi sama sekali. Kalau menurut Bang Kevin, aksi mahasiswa ini aksi protes dari masyarakat dan juga mahasiswa kira-kira udah bener atau efektif gak sih Bang? Kan katanya DPR itu kan dari antara depan gedung DPR sampai masuk gedungnya itu kan nggak kedengeran ya, apalagi kan jauh banget tuh lapangannya. Nah kira-kira dari Bang Kevin efektif gak sih, apa mahasiswa ini terlalu buang-buang waktu? Kan banyak tenaga juga ya kalau demo tuh, baik ngeluarin uang juga dari transportasi, terus makanan juga. Kira-kira menurut Bang Kevin gimana? Kalau dibilang efektif atau enggak, demonya sih aku kata nggak efektif ya. Aku bisa bilang itu nggak efektif gitu karena menurutku sekarang lebih baik didesak tuh lewat media sosial. Contoh kemarin ada salah satu sampel kasus yang bisa kita lihat bersama dan gemparkan satu Indonesia, yaitu tentang masalah jalanan di Lampung.
ya. Pada saat itu masyarakat Lampung nggak ada yang demo-demo depan gubernur Lampung, nggak ada yang mereka bikin spanduk, nggak ada demo-demo. Tapi tiba-tiba di Pak Jokowi datang hanya karena kekuatan salah satu pemuda Lampung yang speak up di media sosial. Jadi menurut aku, sekarang cara-cara melakukan protes itu bisa berubah. Kalau misalnya mereka dari pihak mahasiswa pengen masih melakukan demo-demo depan DPR, silakan-silakan aja. Kalau dibilang nggak kedengeran, emang nggak kedengeran. Dari gedung utama Nusantara 2, Nusantara 1, Nusantara 3 tuh ke gerbang ujung tuh jauh banget. Aku aja kalau jalan kaki capek dari situ, dari situ ke gerbang depan. Nah, sekalipun udah pakai toa tuh nggak kedengeran. Jadi menurut aku, kalau mereka masih melakukan silakan, karena nanti ada namanya desakan publik yang nanti demo-demo tersebut masuk ke dalam pemberitaan. Dari pemberitaan bisa dibaca oleh para wakil rakyat. Sebenarnya itu salah satu tujuannya. Mereka kan juga mendesak nih ya. Mereka pengen wakil rakyat juga turun untuk melakukan komunikasi langsung. Sedangkan kan kalau melihat media sosial minusnya kita nggak bisa langsung komunikasi dengan wakil rakyat kita gitu kan. Gitu. Jadi menurut aku yang efektif sekarang adalah menggunakan platform media sosial untuk melakukan kampanye, untuk melakukan apa namanya protes dan melakukan demo, mengeluarkan undang-undang, memviralkan hal-hal yang sebenarnya menjadi ketidakadilan di negeri ini gitu loh. Dan kalau misalnya saya lagi aku tekankan ya, bukan berarti aku ngelarang kalian untuk demo. Demo adalah hak semua orang. Contoh kemarin ID juga melakukan demo terhadap rancangan undang-undang kesehatan. Tapi selain mereka melakukan demo, mereka juga melakukan campaign di sosial media gitu, kampanye di sosial media untuk menentang RUU kesehatan ini gitu. Jadi yang efektif tetap untuk di era digital seperti sekarang 4.0, yang udah mau ke 5.0, udah mau pindah ke AI, kita harus ganti cara demo, yaitu mendesak mereka lewat sosmed. Sampai ada kata-kata kan, kalau nggak viral nggak diurus gitu. Nah itu emang faktanya seperti itu. Gitu sih kalau dari aku. Iya, benar ya Bang. Berarti karena semakin apa berkembangnya zaman juga kan teknologi semakin meningkat, berkembang juga ya, meningkat. Jadi kan kita harus lebih memakai teknologi kan karena banyak dari masyarakat Indonesia sendiri juga banyak banget penggunaan HP dalam sehari-hari gitu. Jadi kayak untuk isu-isu sosial kayak gini tuh lebih dilihat lewat media sosial gitu ya daripada dari demonstrasi sendiri tuh nggak terlalu kelihatan kan, apalagi banyak orang tuh nggak peduli juga dengan demonstrasi, bahkan ada yang menolak sendiri ya kan aksi demonstrasi itu bahkan bikin macet juga kan, banyak dari pengemudi-pengemudi pekerja apalagi habis pulang kerja tuh udah capek-capek kerja terus pulang terus tiba-tiba ditahan sama macetnya aksi demonstrasi itu kan yang bikin orang-orang menolak aksi demonstrasi. Jadi kayak lebih efektif dari media sosial sendiri ya Bang. Betul, betul sekali. Gue mau nanya juga nih Bang, kan terkait UU Cipta Kerja ini kan katanya lebih mementingkan oligarki kan daripada buruh sendiri, yang dimana kemudahan investasi ini menguntungkan cuma perusahaan kelas atas aja, apalagi perusahaan kelas bawah tuh sebenarnya nggak terlalu diuntungkan. Jadi perputaran uangnya tuh ya di situ-situ aja. Menurut Bang Kevin gimana kira-kira tentang hal ini? Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh salah satu orang terkenal di Indonesia ya. Namanya Pak Faisal Basri, dia juga sempat bilang kalau misalnya ini tuh menguntungkan oligarki. Ini nih, undang-undang ini. Aku sih setuju sama Pak Faisal Basri ini. Aku bacakan apa yang dia sampaikan. Agenda ini bukan buat keseluruhan, tapi Omnibus Law ini membuat oligarki makin mencengkram gitu. Itu yang dia sampaikan. Karena memang kita bisa lihat para pendapat-pendapat ahli yang lain, mereka menilai bahwa kalau aku kan bukan ahli ekonomi ya, bukan orang yang paham banget ekonomi sampai ke sana, bukan orang juga yang nyemplung panjang di dalam apa namanya ketenaga kerjaan dan juga masuk ke dalam bidang sana gitu. Tapi aku mengutip Iya. beberapa kata-kata dari ahli aja gitu. Ini sangat berbahaya sebenarnya, berbahaya untuk para buruh, makanya buruh pada protes gitu. Berbahaya pada buruh karena sangat merugikan. Ada istilah yang menarik untuk aku bahas sebenarnya, kayak yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu. Kata-kata kayak gitu. Para pengusaha akan Iya, terus benar membuat banget. perutnya lebih lebar, sedangkan para buruh membuat perutnya mereka makin kecil. Kerja capek, lembur, duitnya kurang, kayak gitu-gitu kan. Atau kayak ya pesangon segala macam kan juga kalau nggak salah jadi berkurang ya. Tolong dikoreksi aja. Setahu aku ada pengurangan pesangon juga di situ. Jadi apa namanya? Ini harusnya dibuat memihak juga kepada rakyat, jangan hanya kepada para pengusaha dan investor. Aku tahu kita Indonesia ini sangat membutuhkan investor dari luar, sangat membutuhkan dengan kondisi ekonomi kita yang lumpuh akibat COVID-19 sebenarnya. Tapi bukan berarti kita juga mengorbankan masyarakat untuk menjadi seakan-akan kayak budak gitu. Budak modern atau modern slave gitu. Jangan. Kita harus tetap juga mementingkan
kondisi masyarakat kita gitu loh, di tengah ketidakpastian ekonomi ini gitu. Apalagi katanya kan resesi 2023 nih. Tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain sih. Mungkin teman-teman sini ada yang ngerasain gitu resesi 2023 yang katanya bakal mau kiamat ekonomi. Tapi nggak tahu ya, kita lihat aja nanti gitu. Ini masih tengah-tengah, soalnya masih tengah 2023. Nah itu sih kalau dari aku ya, eh, tolong banget pemerintah kalau buat undang-undang ya itu juga jangan mementingkan ke pengusaha aja. Aku tahu di dalam DPR para legislator maupun orang-orang pemerintahan mereka adalah bisnismen. Aku tahu mereka pengusaha, mereka pengen yang enak. Tapi ingat juga lah orang-orang yang di bawah gitu. Jangan pas apa namanya mau kampanye aja melihat orang-orang yang di bawah. Pas mau kampanye bagi-bagi bansos, nyamperin orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Tapi nanti pas udah naik jadi wakil rakyat bikin undang-undang yang merugikan masyarakat kecil yang disamperin minta suara gitu. Jadi itu sih kalau dari aku ya. Aku mau nanya nih Bang, terkait sosialisasi yang tadi dirasa kurang itu. Jadi kan dari awal emang pemerintah dalam pembuatan Perpu Ciptaker ini emang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan cepet-cepet juga seperti kayak ditanyakan urgensinya tuh apa sih sebenarnya. Dan ini juga menimbulkan beberapa masyarakat juga jadi tambah skeptis gitu terhadap pemerintah gitu kan. Dan banyak juga dari pemerintahnya sendiri yang bilang kalau sebenarnya tuh banyak sebenarnya hoax-hoax yang bertebaran mengenai Perpu ini yang menggiring opini masyarakat juga, sehingga masyarakat beranggapan negatif terhadap Perpu ini gitu. Padahal aku juga cari-cari nih kayak di Twitter, sebenarnya yang ngomongin tentang Perpu ini juga ketimbun buzzer gitu. Jadi kayak banyak orang-orang yang ngeluarin opini tapi sama semua dan template semua gitu. Jadi maksudnya gimana ya, mau gimana masyarakat nggak skeptis sama nggak curiga gitu, karena ruang diskusinya aja tuh jadi nggak ada gitu. Dan media kan berperan penting, kayak kenapa mereka nggak bikin, maksudnya buat ngehindarin spekulasi negatif terhadap Perpu ini, kenapa mereka nggak bikin sosialisasi di media sosial kayak Instagram atau YouTube yang resmi dari mereka sendiri, dari pemerintah sendiri, biar masyarakat juga lihat gitu. Kenapa sih buzzer-buzzer ini masih ada gitu loh Bang? Sedangkan dengan pemerintah sendiri harusnya bisa mensosialisasi langsung gitu loh. Apa karena pemerintah ini emang kurang peduli gitu loh terhadap masyarakat dan lebih mementingkan urusannya gitu loh Bang? Menurut aku pemerintah tuh pengen cari cara yang efektif dan efisien dalam buru-buru ngesain undang-undang. Buzzer-buzzer ini merusak demokrasi satu. Kedua, buzzer-buzzer ini bisa melakukan pembunuhan karakter. Ada orang yang kritik, karakternya dibunuh habis itu sama buzzer-buzzernya, dan buzzer-buzzer ini kan sebenarnya jadi komoditas baru di dalam politik gitu loh. Yang sebelumnya nggak pernah ada tuh buzzer-buzzer politik, tapi sekarang udah ada udah masuk ke dalam komoditas politik. Apalagi Indonesia kan sangat menjunjung tinggi demokrasi nih, negara yang setelah reformasi dapat memiliki kebebasan berpendapat yang sangat nikmat seperti sekarang gitu. Nah, jangan dikembalikan ke masa yang dulu lagi gitu loh. Bukan berarti maksudnya masa kayak yang dulu kayak bakal dibunuh tuh orang-orang yang kritik. Enggak, maksudnya dengan cara yang baru, membunuh dengan cara yang baru, pembunuhan karakter kayak gitu. Jadi buzzer-buzzer ini harus di cut off, harus dihilangkan cara-caranya. Sosialisasinya lewat yang aku bilang tadi di awal, influencer bisa, lewat selebgram bisa. Itu lebih efektif tuh, to be honest ya. Lebih sejujurnya ini lebih efektif. Kayak misalnya contoh Raffi Ahmad bahas kebijakan, Atta Halilintar, terus habis itu pengikutnya yang ibu-ibu jadi tahu karena sering nonton YouTube-nya gitu loh. Dibanding kita sosialisasinya aku bilang tadi ke kampung-kampung, bikin bikin acara udah ngeboring duluan, buang-buang anggaran, orang kagak masuk ke dalam kuping tuh. Ya, undang-undang udah gitu masyarakat menengah ke bawah kan bisa dibilang kurang paham kadang-kadang dengan bahasa yang susah. Nah, dari para public figure influencer ini bisa menyederhanakan kata-kata yang susah, bisa menyederhanakan komunikasi yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Menggunakan bahasa yang sehari-hari lah gitu di masyarakat. Menurut aku gitu sih. Jadi kayak cobalah pemerintah cari cara baru untuk melakukan sosialisasi, cut buzzernya, jangan rusak demokrasi ya. Jangan biarkan adanya persekusi terhadap orang-orang yang kritis, dan jadi pemerintah yang baik lah gitu. Itu aja sih dari aku. Ada nggak sih alternatif lain yang mungkin lebih efektif atau lebih efisien gitu? Mengingat kalau UU Cipta Kerja ini tuh banyak pasal yang kontroversial dan terbilang merugikan para buruh. Untuk menghasilkan UU yang lebih baru lagi gitu, yang lebih menguntungkan masyarakat, kira-kira gimana tuh Bang? Ya kita harus lewat cara-cara yang legal untuk melakukan revisi gitu loh.
kan sebenarnya undang-undang masih bisa direvisi juga, masih bisa ganti undang-undangnya. Nah, kita tempuh jalur yang memang legal, jalur yang memang apa namanya sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai kita melanggar konstitusi, itu aja sih. Tempuh berbagai macam jalur atau lajur yang sebagai makanan benar untuk memperbaiki atau merevisi undang-undang tersebut. Jangan karena kita protes dengan undang-undang ini ya, kita bakar gedung DPR, nggak gitu juga konsepnya gitu. Jadi cari cara-cara yang legal yang bisa dilakukan. Kita main fair aja gitu loh. Jangan sampai melanggar hukum. Masih ada satu pertanyaan singkat lagi. Ya. Pasti dari suatu produk hukum itu kan nggak menguntungkan semua kalangan gitu kan. Kita berbeda pekerjaan, latar belakang, dan lain-lain gitu. Nah, dari adanya Perpu Ciptaker ini ya emang mungkin lebih condong ke para investor dibanding para buruh gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin untuk Indonesia ke depannya itu dari adanya Perpu ini yang udah disahkan ini itu kayak bakal gimana sih Bang? Apakah sebenarnya bakal nguntungin dari Indonesianya atau sebenarnya masih pro kontra juga gitu? Kan pemerintah optimis bahwa ini bisa memajukan Indonesia, pemerintah optimis ini akan membangunkan ekonomi, pemerintah optimis katanya undang-undang ini bisa memperbaiki dan melakukan pemulihan terhadap ekonomi yang terdampak COVID. Katanya kan seperti itu kan. Nah, untuk membuktikan kita lihat saja nanti 5 tahun ke depan. Aku tidak bisa menjawab sekarang gitu loh. Karena kita lihat sendiri bahwa ekonomi itu fluktuatif, berganti-ganti. Kadang tiba-tiba nanti di 2027 misal ternyata Indonesia perang sama Australia kan gak ada yang tahu kan gitu. Jadi aku nggak bisa memberikan jawaban yang pasti gitu loh. Jadi kita nggak ada yang tahu ya, kayak kemarin aja contoh perang Rusia Ukraine, siapa yang expect tiba-tiba mereka perang? Terakhir mereka perang di Crimea 2014. Setelah itu kita mikir nggak bakal ada perang-perang besar. Tiba-tiba dia ledakin tuh markas-markas di Ukraine. Siapa yang mikir sampai ke sana gitu loh. Jadi dan itu juga mengganggu ekonomi Europe ya terutama. Itu mereka nggak expect. Dan kita juga nggak bisa tahu nih ekonomi ke depannya gimana. Dan aku nggak bisa melakukan simulasi ekonomi ke depan melalui apa namanya UU Cipta Kerja karena I'm not an ekonom gitu. Aku bukan seorang ekonom. Jadi lebih baik kita sama-sama tunggu dan lihat saja 5 tahun ke depan hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah saat ini, yaitu mereka optimis perekonomian Indonesia akan terbangun, atau malah hanya sebagai bualan belaka atau bullshit yang memang sering terjadi di pemerintahan gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah ini tuh kita poin pertama yang harus diperhatiin tuh harus semua kalangan itu harus berkontribusi sebenarnya Bang, nggak cuma dari pemerintah juga tapi masyarakat juga harus aware dari Perpu Cipta Kerja ini. Nah, yang terakhir nih mungkin harapan Bang Kevin terkait UU Cipta Kerja dan juga Indonesia gimana Bang? Harapan aku terutama ya buat Untuk mengakhiri sesi pada hari ini. untuk Indonesia dan masalah undang-undang Cipta Kerja ya. Aku harap para pemuda Indonesia jauh lebih aware lagi soal apa yang terjadi dalam negeri kita. Kita generasi Z adalah tombak perubahan bagi bagi Indonesia ya terutama. Darah kita ini mengalir Pancasila di sini. Di darah kita tuh terdapat nih bendera Indonesia nih dalam darah kita. Harusnya kita bisa lebih aware dan pengen nih Indonesia jauh lebih maju. Maka dari itu aku harap pemuda di Indonesia itu mengambil peran untuk tetap menjadi balancing pemerintah dan memberikan masukan-masukan terbaik agar bangsa ini bisa maju gitu. Aku yakin pemerintah pengen maju, masyarakat pengen maju. Pemuda adalah salah satu kunci untuk membuat masyarakat maju. Soekarno pernah bilang kalau nggak salah, berikan aku 10 pemuda dan aku akan guncangkan dunia. Dan itu kemarin aja baru satu tuh si Bima guncangkan Lampung gitu, presiden sampai datang. Jadi kalau bayangin kalau ada 10 orang yang kayak Bima, jadi pemuda tuh penting banget dalam apa namanya bangsa kita. Kalau menurut aku sih seperti itu. Dan aku harap ke depannya pemerintah bisa lebih bijak lagi dalam mengambil undang-undang, mengambil kebijakan, membuat undang-undang. Jangan sampai membuat undang-undang yang merugikan masyarakat dan coba dengarlah rakyat miskin, cobalah dengar rakyat-rakyat yang di bawah. Jangan ketika kalian mau kampanye kalian datang-datang ngasih-ngasih bansos hanya untuk serangan fajar gitu loh bisa dibilang. Tapi nantinya habis itu ditinggal setelah serangan fajar mereka terpilih ditinggal tuh masyarakat. Jangan kayak gitulah. Kita harus ganti sistem perekonomian kita. Kita harus ganti sistem perpolitikan kita agar jauh lebih baik ya, membuat environment Indonesia jauh lebih baik lagi. Itu harapan aku. Dan kalau untuk undang-undang Cipta Kerja ya kalau misalnya masih bisa direvisi ya silakan lewat jalur konstitusi. Aku berharap sih ada win-win solution untuk kedua belah pihak, entah itu dari pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat. Aku tahu mereka pengen dapat yang terbaik juga gitu sih. Makasih Bang buat podcastnya kali ini benar-benar sangat menjawab dan insightful banget sumpah buat kita hari ini. Tadi kan kita habis ngasih merch nih Bang. Kira-kira bajunya nih cocok gak Bang? No.
Ini bakal aku pakai buat ngonten. Oh, instrukturnya itu keren banget bang. Siapa dulu yang gambar bang? Keren banget gambarnya. Siapa yang ngajarin? BTW aku dari tadi Bisa nih. wawancara tuh multitasking sambil main game. Makanya ngeliat ke bawah terus kan. Wih, gila. Jadi caleg idaman ya bang? Ya, doain 2024 Kevin Nguyen untuk 2024 Amin. Indonesia Maju. Semuanya ada 3.000 penonton deh bang di sini. Saya hai dulu dong. Ya, Di sini. terima kasih Apa bang kan? untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dadah. Makasih bang. Thanks for having me. Thanks for the ini juga. Makasih buat bajunya. Semoga sukses ya. Cepet-cepet instruksinya. Ya, jangan berlama-lama kalian di kampus. Dadah. Oke, segitu dulu dari podcast kita sekali semalam ini. Kita udah bicara banyak banget nih mengenai Ciptaker sama Bang Kevin. Dikasih juga pendapat-pendapat dari Bang Kevinnya juga. Gimana sih kita memposisikan diri kita sebagai masyarakat dan mahasiswa yang paham atau taat akan hukum gitu. Gimana sih kita menyikapi semua dari persoalan hukum Ciptaker itu sendiri. Kalau menurut kalian gimana nih? Jadi kita tuh emang untuk menyelesaikan soal masalah-masalah politik di Indonesia tuh benar-benar harus dari sistem pemerintahannya dan birokrasinya tuh harus benar-benar dituntaskan ya, KKN, dan strukturnya tuh dari politik orang dalamnya tuh benar-benar harus dituntaskan ya. Nah. Jadi nggak cuma dari pemerintah juga, jadi masyarakat juga harus aware di mana kita benar-benar harus saling membantu sama lain untuk mensosialisasikan tentang permasalahan ini, karena kan kedepannya ya tujuannya untuk kehidupan kita sendiri, dan dimana Gen Z ini benar-benar menjadi poin utama yang penting untuk mengubah kondisi Indonesia saat ini gitu loh. Benar, apalagi reformasi politik ini kan reformasi sistem yang nggak kalah penting dan susah juga ya Iya, buat benar. dibenahi gitu. Jadi kita pelan-pelan, kita sebagai Gen Z juga sebagai elemen penting yang ada di Indonesia ini, kita juga mempunyai peran penting nih sebagai mahasiswa, sebagai Iya, masyarakat. benar. Gimana sih caranya kita nih untuk menyikapi yang seperti ini, yang kita juga harus berpikir kritis dan mempertanyakan semua ini gitu. Jadi biar nggak ada sistem yang atau Sistem yang terlalu kuno kali ya, butuh Iya. penyegaran lagi lah dari pemerintahan. betul, kita harus paham juga inti dari demokrasi ini apa gitu. Iya, kita harus tetap mengedepankan demokrasi ini yang bersih tanpa adanya politik-politik gelap gitu. Ya, dan mungkin juga dari kita juga sangat perlu buat bentuk transparansi dari apa yang mereka ciptakan, entah itu undang-undang, peraturan atau lainnya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat atau mungkin mahasiswa ya, itu bukan hanya tahu hasilnya aja, tapi kita juga tahu progresnya kayak gimana, apa aja tantangannya dan lain sebagainya. Betul, masyarakat atau mahasiswa juga emang harus juga berpartisipasi di dalam pembuatan UU atau pembuatannya regulasi-regulasi seperti itu, karena kan nanti juga itu bakal kita atau kita juga jadi yang merasakan dampaknya Iya. gitu ya. Jadi nggak bisa dari satu sisi aja gitu. Jadi dari hari ini tim kelas Kalis pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton podcast ini. Dadah. Dah.